KUHP di Indonesia dan juga definisi dari hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan salah satu hukum publik yang di dalamnya mempunyai norma-norma yang dikuatkan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Norma-norma dalam hukum pidana ini ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang di dalam masyarakat, sehingga tata tertib pergaulan di dalam masyarakat dapat menghendaki tindakan yang lebih jauh daripada hanya suatu tuntutan untuk membentukkan suatu kecelakaan yang disebabkan atas perbuatan tersebut. Kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana ini meliputi dari ancaman-ancaman yang membahayakan jiwa manusia seperti pembunuhan, membahayakan badan dan jasmani seperti penganiayaan, membahayakan kemerdekaan seseorang seperti perbudakan dan penyanderaan, merusak kehormatan dan nama baik orang lain seperti penghinaan, lalu membahayakan harta benda seperti pencurian, membahayakan kesusilaan seperti perkosaan, dan yang terakhir membahayakan ketertiban di dalam hidup perkawinan dan keturunan seperti bigami. Sejarah hukum pidana di Indonesia. KUHP sendiri atau Kitab Hukum Undang-Undang Pidana ini yang saat ini berlaku di Indonesia sebenarnya bukanlah buatan asli legislator Indonesia, melainkan warisan pemerintah Belanda pada zaman kolonial yang dikenal dengan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië. KUHP untuk Indonesia sendiri berasal dari WVSVNI yang telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kemudian dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistematika Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang saat ini berlaku terdiri dari 3 buku. Yang pertama, buku pertama ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, diatur dalam pasal 1 sampai pasal 103. Yang buku kedua mengatur mengenai kejahatan, diatur dalam pasal 104 sampai pasal 488. Buku ketiga mengatur mengenai pelanggaran, diatur dalam pasal 489 sampai pasal 569. Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya KUHP, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universal. Sistem hukuman pidana di Indonesia sendiri tercantum di pasal 10 KUHP yang menyatakan hukuman yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukuman pokok yang meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Yang kedua, hukuman tambahan yang meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Ada 2 hal yang diatur dalam hukum pidana, yaitu yang pertama, menurut Sudarto, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat, yaitu crime. Yang kedua, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut. Lalu, fungsi hukum pidana tersebut ada 2. Secara umum itu mengatur hidup kemasyarakatan atau penyelenggaraan tata dalam masyarakat. Yang kedua, secara khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Lalu sumber hukum pidana di Indonesia sendiri ada 3. Yang pertama, hukum pidana tertulis sebagai sumber hukum utama. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang hukum pidananya ini tidak tertulis, tapi menjadi sumber hukum pidana juga. Yang kedua ada hukum pidana adat tertentu, dan yang terakhir ada memori penjelas. Lalu ada jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang ketiga, hukum pidana terkodifikasi dan hukum pidana yang tidak terkodifikasi. Yang keempat, hukum pidana umum atau pusat dan hukum pidana lokal. Yang kelima, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis seperti hukum pidana adat. Yang terakhir ada hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Saya Dewi Ratnasari Tamba akan mereview materi selanjutnya adalah tentang asas legalitas dan asas kesalahan.
Asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang mendasari berlakunya suatu aturan pidana yang dalam hal ini terkait dengan perbuatan yang diatur dalam tiap-tiap peraturan pidana. Asas legalitas atau asas kepastian hukum atau asas kemasyarakatan atau juga nullum delictum nulla poena sine pravela lege poenali atau dikenal dengan asas nulla poena sine lege, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas sesungguhnya berisi berlakunya lex temporis delicti. Asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Makna dari asas legalitas. Yang pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah yang pertama, perbuatan yang tidak diatur sebagai tindak pidana maka tidak dapat dipidana. Yang kedua, tidak boleh menggunakan penafsiran analogi untuk membuat suatu perbuatan sebagai tindak pidana menurut undang-undang. Selanjutnya, peraturan yang dimaksud harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, peraturan tersebut tidak boleh berlaku retroaktif, retroaktif atau tidak berlaku surut. Pertimbangannya adalah yang pertama, menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Yang kedua, pidana sebagai sebuah paksaan psikis. Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa calon-calon pelaku untuk tidak berbuat atau general preventif. Mengapa tidak boleh analogi? Yang pertama, pelarangan analogi dalam hukum pidana sudah ada sejak pembentukan pasal 1 KUHP yang berasal dari pasal 4 Kode Penal Prancis yang memuat la principale de la légalité yang juga tercantum dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Yang kedua, mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau aparat penegak hukum. Dengan diperkenankan penggunaan analogi, maka akan memperbesar potensi tindakan sewenang-wenang. Makna retroaktif membedakan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelum peraturan tersebut dibuat dan disahkan. Ketentuan non-retroaktif dapat disimpangi berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP dalam konteks memberikan perlindungan terdakwa dari perubahan aturan berpotensi merugikan dirinya. Dalam hal ini, jika setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka aturan yang diterapkan kepada terdakwa adalah aturan yang paling ringan. Aturan pada pasal 1 ayat 2 ini disebut dengan aturan transitori. Makna perubahan undang-undang. Yang pertama, apabila ada perubahan dalam teks dari undang-undang pidana sendiri, menurut Simon disebut dengan ajaran formil. Yang kedua, perubahan dalam perundang-undangan dalam keyakinan hukum dalam hukum pidana disebut ajaran material terbatas. Kapankah dikatakan perubahan meringankan? Yang pertama, harus dimaknai seluas-luasnya. Yang kedua, tidak hanya mengenai bobot atau jenis pidananya saja. Yang ketiga, segala sesuatunya, peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian suatu tindak pidana. Dan yang keempat, penentuan harus dilakukan in concreto, bukan in abstracto. Selanjutnya adalah asas kulpabilitas atau asas kesalahan. Syarat untuk dapatnya seorang pelaku itu dipidana bukan hanya dengan adanya perbuatan material yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, melainkan juga harus ada kesalahan yang melekat pada diri si pelaku atas perbuatan tersebut atau subjective will. Asas kulpabilitas adalah asas yang mendasari
dapat dipertanggungjawabkannya seorang pelaku berdasarkan hukum pidana. Posisi asas kulpabilitas. Yang pertama, menurut Saker, kesalahan merupakan salah satu trias hukum pidana, selain tindak pidana dan sanksi pidana. Yang kedua, menurut Idema, kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana. Yang ketiga, menurut Sudarto, kesalahan merupakan problem pokok dari hukum pidana. Asas kulpabilitas tidak diatur dalam KUHP. Secara normatif, asas kulpabilitas dapat ditemukan dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Apakah makna kesalahan? Yang pertama, dalam arti luas, yaitu pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan atau kulpa. Makna kesalahan dalam perspektif psikologi dan normatif. Menurut psikologis, kesalahan dapat diartikan sebagai hubungan batin pelaku dengan perbuatannya. Singkatnya, merupakan keadaan atau sikap batin pelaku berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibatnya. Yang kedua, normatif menentukan kesalahan dari seseorang bukan sekedar berdasarkan sikap batinnya saja, melainkan harus ada unsur penilaian atau unsur normatif dari perbuatannya. Artinya, ada penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya. Ukuran yang dipakai adalah ukuran yang terdapat dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Syafi dengan NIM 2101111000027. Di sini saya akan membawakan materi tentang tindak pidana dan berlakunya pidana di Indonesia. Yang pertama, tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Di dalam tindak pidana ini ada dua aliran. Yang pertama aliran monistis dan yang kedua aliran dualistis. Aliran monistis adalah aliran yang melihat seluruh syarat untuk adanya pidana itu sebagai sifat dari perbuatan. Untuk dapat terpidananya seseorang dalam aliran monistis ini harus memiliki unsur-unsur tertentu. Di antaranya adanya perbuatan manusia baik positif maupun negatif, perbuatannya itu termasuk melawan hukum atau tidak, dan terancam pidana. Lalu dilakukan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, aliran dualistis. Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat mandiri namun dependensi untuk adanya pidana. Untuk dapat terpidananya pada aliran dualistis ini harus ada perbuatan manusia. Perbuatannya itu apakah memenuhi rumusan undang-undang atau perbuatannya itu termasuk melawan hukum. Yang kedua, materi yang kedua, berlakunya hukum di Indonesia. Ada beberapa asas berlakunya hukum di Indonesia. Ada 4. Yang pertama itu asas teritorial, yang kedua asas perlindungan, yang ketiga asas personalitas nasional aktif, dan yang keempat asas universal. Yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial diatur pada pasal 2 KUHP yang berbunyi, aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Maksudnya di aturan pidana di Indonesia ini berlaku bagi setiap orang, baik itu WNI atau WNA. Yang kedua, asas perlindungan atau nasional pasif. Prinsip dari asas ini yaitu peraturan hukum pidana di Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan WNI atau WNA yang dilakukan di luar Indonesia. Yang ketiga, asas personalitas nasional aktif. Dari pasal 5 KUHP dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Golongan kejahatan tertentu yang dirumuskan dalam pasal 5 KUHP adalah yang pertama, kejahatan yang diatur dalam pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Dan yang kedua, tindak pidana yang menurut undang-undang di Indonesia dianggap sebagai kejahatan. Yang keempat, asas universal. Prinsip asas ini itu peraturan hukum pidana berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik dilakukan oleh WNI dan WNA. Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah seperti yang termuat pada pasal 4 sub 2 dan 4. Kepentingan yang hendak dilindungi dari asas ini adalah kepentingan internasional, sehingga disebut sebagai asas der Weltrecht, ya, atau asas yang mengenai penyelenggaraan hukum dunia dan ketertiban dunia. Susanti akan review materi sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum merupakan unsur tidak pidana yang paling fundamental atau mendasar. Unsur tidak pidana ada 3, yaitu perbuatan manusia, adanya sifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembenar. Makna sederhana dari sifat melawan hukum yaitu yang pertama, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak pribadi manusia, tidak adanya kewenangan, dan yang terakhir tidak punya hak untuk melakukannya. Sifat melawan hukum menurut Barda Nawawi Arif, pandangan pertama yaitu hakikat atau sifat perbuatannya terlarang dalam undang-undang atau perumusan delik. Pandangan kedua yaitu ditinjau dari sumber hukumnya ada 2, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil yaitu telah terpenuhnya semua bagian tertulis dari rumusan delik, maksudnya suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur syarat yang tercantum dalam delik tersebut sehingga perbuatan tersebut pelaku dapat dipidana. Sifat melawan hukum material yaitu apabila perbuatannya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang. Dalam perkembangannya, sifat melawan hukum memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi positif, yang kedua ada fungsi negatif. Untuk fungsi positif sendiri yaitu ketika sumber-sumber hukum material dapat digunakan untuk menyatakan atau mempositifkan suatu perbuatan hingga dikualifikasikan atau dipandang sebagai tindak pidana. Fungsi negatif yaitu hal-hal yang di luar hukum tertulis digunakan untuk alasan meniadakan atau menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Alasan pembenar sifat melawan hukum yang pertama ada Utrecht, Berrecht, Testemming, dan Victim of Consent. Kriteria hapusnya sifat melawan hukum yang pertama yaitu mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang disetujui oleh perumus tidak pidana yang dilanggarnya. Yang ketiga, mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan diri sendiri. Subjek dalam hukum pidana yaitu yang pertama ada orang atau manusia yang disebut juga naturally person atau dalam KUHP hanya mengenal orang. Dalam KUHP barang siapa dan juga jenis-jenis yang hanya bisa dikenakan pada subjek orang. Asas yang dipegang adalah asas Universitas de Liqueur non potest atau korporasi badan hukum tidak bisa dipidana. Yang kedua, korporasi disebut sebagai reh person atau undang-undang di luar KUHP. Biasanya dalam tindak pidana di bidang ekonomi atau kejahatan korporasi berdasarkan konsep korporasi sebagai pelaku fungsional. Dalam pasal 59 dan pasal 169 KUHP nampak menyinggung soal korporasi. Namun dalam rumusan kedua pasal tersebut tetap merujuk pada manusia sebagai subjek yang harus bertanggung jawab. Mengacu pada MVT pasal 59 KUHP, suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pertanggungjawaban yang selanjutnya ada pertanggungjawaban pidana. Menurut Martin Porjohamijojo berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau dalam 2 arti, yaitu
Yang pertama, pertanggungjawaban dalam arti luas yang terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan. Unsur yang kedua, hubungan batin atau sikap psikis yang melakukan perbuatan dengan perbuatan baik, disengaja maupun culpa. Yang ketiga, tidak adanya alasan yang menghapuskannya pertanggungjawaban pidana pembuat. Yang kedua, pertanggungjawaban dalam arti sempit terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama ada unsur sengaja atau dolus, yang kedua ada alpa atau culpa. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Marjono Reksodiputro dan Muladi mengatakan bahwa ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tidak pidana, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab. Menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang membawa 3 macam kemampuan untuk yang pertama memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. Yang kedua, menyadari bahwa perbuatan itu dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Yang ketiga, menentukan kemampuan atau kecakapan terhadap perbuatan tersebut. Selanjutnya, kemampuan bertanggung jawab menurut Simons. Suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang bisa dikatakan tanggung jawab apabila ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, terima kasih juga kepada pemateri-pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan. Saya juga akan melanjutkan materi yang saya sampaikan tentang kesalahan culpability serta pidana dan pemidanaan. Ya, saya jabarkan poin-poinnya juga ya. Oke, untuk materi yang pertama yang saya jelaskan kali ini yang berkaitan dengan kesalahan atau biasa disebut culpability. Next. Ya, di sini ada arti kesalahan. Arti kesalahan sendiri dibagi menjadi 2, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, yang saya jabarkan terlebih dahulu dalam arti luas ya. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hal mana di dalamnya itu terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya. Nah, yang dicelanya tadi itu dalam bahasa Belanda biasa disebut verwijtbaarheid. Kemudian apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Next, kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dalam bahasa Belandanya disebut short form yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Ya, kesengajaan ini dalam arti kata lain yaitu dolus, opset, forethought atau intention. Kalau kealpaan itu dalam kata lainnya yaitu culpa, onetsomheid, kemudian verontschuldigheid atau negligence. Selanjutnya dalam arti sempit. Nah, dalam arti sempit ini penjelasannya yaitu kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan, culpa seperti yang disebutkan di atas. Nah, pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan. Oke, kemudian next slide. Di sini saya jabarkan lebih rinci terkait pengertian kesengajaan dan pengertian kealpaan. Nah, saya jabarkan terlebih dahulu pengertian kesengajaan. Ini ada 2 poin. Yang pertama, kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dan dikehendaki dan diketahui. Itu menurut pendapat Memory Van Twilisting atau biasa disingkat MVT. Kemudian yang poin yang kedua, kesengajaan merupakan atau ialah tindakan yang secara sadar dilakukan
dengan menantang larangan. Itu menurut pendapat Mulyatno. Nah, kemudian pengertian kealpaan. Ini menurut pendapat Mulyatno lagi mengatakan bahwa kealpaan merupakan kekurangan perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari, ya, bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang. Antara kesengajaan dengan kealpaan sebenarnya hanya berbeda gradasi saja, ya. Sampai di materi yang kedua yang saya jelaskan kali ini, yaitu yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Ya, untuk poin yang pertama terkait pola pemidanaan. KUHP dan undang-undang di luar KUHP itu ada 3, apa saja? Strafsur, strafmat, dan strafmodus. Nah, kemudian dalam RKUHP dan undang-undang di luar KUHP seperti SPPA, yaitu ada 2, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Next, strafsur atau biasa disebut jenis-jenis pidana. Terdapat 2 jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu yang pertama pidana, yang kedua tindakan. Selanjutnya untuk poin yang kedua yang terkait perbedaan pidana dan tindakan. Menurut pendapat dari Ruslan Saleh, ya ada 2, yaitu yang pertama pidana adalah macam-macam sanksi yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Yang kedua, tindakan adalah sanksi yang tercantum di luar pasal 10 KUHP seperti yang tersebut dalam pasal 45 KUHP. Selanjutnya, poin yang ketiga terkait jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP, yang terdiri dari yang pertama pidana pokok. Pidana pokok itu apa saja? Ada pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Ya, selanjutnya masih terkait jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP. Yang kedua, pidana tambahan. Tadi yang pertama pidana pokok, ya. Pidana tambahan itu ada 3, apa saja? Pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, kemudian yang ketiga pengumuman putusan hakim. Di sini yang dibawanya yaitu konsekuensi yuridis diatur jenis sanksi dalam pasal 10 KUHP. Yang poin pertama, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan sanksi pidana selain yang telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP tersebut. Poin yang kedua, hal ini sesuai dengan jurisprudensi mengenai sanksi pidana, yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1970 nomor 59 KKR 1969 yang menyebutkan menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan. Nah, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 September 1970 nomor 74 KKR 1969 yang menyebutkan bahwa pengadilan negeri sebagai hakim pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan selain yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP. Next slide. Selanjutnya ada strafmat atau biasa disebut bobot pidana dalam KUHP. Di sini ada jenis pidana, pola minimum dan pola maksimum. Jenis pidananya ada 5, yaitu mati, penjara, kemudian jenis pidana kurungan, denda, dan yang terakhir tutupan. Dan jenis pidana yang mati, pola minimum untuk yang umum dan khusus itu tidak disebutkan. Begitu juga pola maksimum umum dan khususnya juga tidak disebutkan. Kemudian jenis pidana penjara. Ini pola minimumnya untuk yang umum 1 hari dan yang khusus sudah disebutkan. Untuk pola maksimumnya disebutkan dua-duanya umum dan khusus. Itu yang umum 15 atau 20 tahun, yang khusus bervariasi sesuai delik. Ya, yang ketiga jenis pidana kurungan. Pola minimumnya juga begitu. Yang khusus tidak disebutkan dan yang umum itu 1 hari. Dan yang pola maksimum itu ada umum dan khusus disebutkan dua-duanya. Yang umum itu 1 tahun, kemudian yang khusus bervariasi sesuai delik, tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Next, denda. Nah, di sini denda pola minimumnya yang khusus tidak disebutkan, kemudian yang umum itu 3,75 sen X 1000 berdasarkan PS3 Perma 02 atau 2012. Nah,
Untuk pola maksimumnya itu yang umum itu tidak disebutkan. Yang khusus bervariasi sesuai dengan jenis delik, yaitu kejahatan 900 sampai 150.000 x 1000. Untuk pelanggaran 225 sampai 75.000 di sini x 1000. Untuk jenis pidana tutupan itu tidak disebutkan baik pola minimum maupun pola maksimum. Itu umum dan khusus tidak disebutkan juga. Next slide. Ya, selanjutnya ada straf modus atau straf modality yang bisa disebut pelaksanaan pidana. Jenis pidananya di sini tetap ada 5 ya, mati, penjara, kurungan, denda, dan yang terakhir tutupan. Jenis pidana mati itu pasalnya apa saja? Pasal 11 KUHP kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1969. Dan jenis pidana yang kedua penjara. Itu pasalnya pasal 12 sampai 17, kemudian pasal 20, pasal 22, pasal 24, pasal 27, 28, 29, pasal 32, 33, 33A, kemudian pasal 34, pasal 42, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Terus kemudian yang ketiga ada jenis pidana kurungan, itu pasalnya pasal 18 sampai 29, pasal 31 sampai pasal 34, dan yang terakhir pasal 42. Yang keempat ada jenis pidana denda. Itu pasalnya pasal 30, pasal 31, pasal 33. Nah, dan yang terakhir ada jenis pidana tutupan. Itu pasalnya itu menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946. Next slide. Ya, di sini ada model perumusan pidana dalam KUHP. Itu ada 2, apa saja? Perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Saya jabarkan terlebih dahulu perumusan tunggal. Ya. Perumusan tunggal sendiri hanya ada pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana mati dan penjara seumur hidup tidak diancamkan secara tunggal. Untuk poin yang kedua, perumusan alternatif. Itu dimulai dari pidana pokok terberat hingga yang paling ringan itu pidana tambahan bersifat fakultatif atau bersifat pilihan atau tidak diwajibkan. Namun pada dasarnya untuk dapat dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik. Next. Oke, tiba saatnya kita ada di penghujung slide. Di sini ada thank you, terima kasih atas antusiasnya, termasuk juga pada pemateri yang telah menjelaskan isi dari PPT tadi yang berkaitan dengan hukum pidana. Termasuk juga berterima kasih kepada penonton yang telah melihat hasil video kami. Harapannya penonton juga ikut memahami, ikut mengerti tentang materi yang telah kami sampaikan ya. Saya juga minta maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, kurang lebihnya harap dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. See you.